kesempatan untuk bertemu kembali pada kegiatan kepramukaan pada bulan Ramadan, yaitu secara online. Nah, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, serta kakak-kakak pembina yang saya hormati, ada beberapa hal yang harus kami sampaikan, terutama masalah kegiatan pramuka. Bahwa kegiatan pramuka dan kepramukaan Gudeg SMA 1 Wonosobo itu tetap ada dan tetap berjalan. Karena apa? Karena kegiatan kepramukaan seperti yang disampaikan oleh Kak Yus, itu betul-betul bisa membentuk karakter anak bangsa. Mungkin kalian sudah tahu ada 18 nilai karakter bangsa Indonesia. Di mana di sini ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bisa berkomunikasi, bisa bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan dan sosial, serta responsibility atau tanggung jawab. Nah, 18 nilai karakter bangsa inilah yang akan kita gali di dalam pendidikan pramuka dan kepramukaan di SMA 1 Wonosobo. Ada beberapa kegiatan yang nantinya akan kami berikan kepada kalian semua, di mana nanti yang akan membantu kita adalah Dewan Ambalan, karena kita sudah penegak ya, di kelas 10-11 itu sudah penegak. Untuk itu kami mohon untuk Dewan Ambalan segera untuk merealisasikan program kerjanya. Di antaranya anak-anakku semuanya, yaitu program kerja untuk Ramadan ya, welcome scouting di dalam Ramadan. Selama 1 bulan ini nanti kita ada pertemuan, 4 kali pertemuan melalui Zoom meeting. Setelah kegiatan Ramadan selesai, setelah Lebaran, langsung kalian secara offline, di mana nanti akan didampingi oleh kakak-kakak pembina dan juga kakak-kakak Dewan Ambalan secara offline. Nah, di dalam program kerja ini harus memuat 18 nilai karakter bangsa Indonesia, selain itu juga harus mengimplementasikan dari SKU penegak untuk kegiatan kepramukaan yang ada di SMA 1. Kak Rini berharap kegiatan ini dilaksanakan dengan penuh ikhlas, tanggung jawab, disiplin, dan rasa ingin tahu tentang kepramukaan yang ada di SMA 1. Bahwa kepramukaan di sini nantinya harus yang menyenangkan, yang menggali pengetahuan dan juga kreativitas dari kalian semua untuk bisa mencari berbagai inovasi, mencari bagaimana cara kita peduli kepada masyarakat, peduli kepada lingkungan. Nah, kami berharap dengan adanya kegiatan kepramukaan di SMA 1, minimal itu bisa mendampingi kalian dalam masalah karakter. Karakter ini penting sekali anak-anak, karena apa? Karakter inilah yang akan menentukan nasib kita kelak. Karena berawal dari ucapan, tindakan, perilaku yang kemudian tercermin dalam sebuah karakter. Nah, salah satu program penguatan karakter bisa dicapai melalui kegiatan kepramukaan, dan ini sudah ada Permendikbudnya masih di 2010, di mana di kegiatan kepramukaan kita mengenal tiga model, baik itu blok, aktualisasi maupun reguler. Nah, posisi SMA 1 ketiga-tiganya ya, karena apa? Karena kita sangat berharap dari kalian kita bisa melakukan semuanya dengan selalu berkolaborasi, bekerja sama demi nanti terciptanya pembentukan penguatan pendidikan karakter di SMA 1 Wonosobo.
Nah, selain itu, terutama dari pribadi ya, dari Kak Rini, mohon maaf karena tadi kami membuka untuk Zoom-nya itu 100 ya, dan mungkin yang lainnya tidak bisa masuk, ini termasuk kakak pembina yang lainnya, mohon maaf, tapi insya Allah minggu depan nanti kita akan membuka yang Zoom yang 300 ya. Jadi nanti tugas dari Dewan Ambalan diantaranya adalah selalu memberikan penguatan kepada adik-adiknya, memberi contoh teladan yang baik kepada adik-adik kelas 10. Kemudian satu lagi ini, target kita yaitu menyelesaikan SKU penegak, ya, di mana nanti pada saat kalian kelas 11 itu sudah menjadi bantara semua. Nah, ini yang menjadi target utama kita untuk nantinya betul-betul penilaiannya itu membuktikan dari SKU yang sudah ditandatangani oleh kakak-kakak pembina. Nah, untuk itu anak-anakku semua, karena ini sudah dibuka untuk kegiatan pramuka dan kepramukaan di SMA 1 Wonosobo, kalian siapkan sebaik-baiknya SKU penegak kalian bisa setiap saat untuk menemui kita. Nah, perlu kalian ketahui kakak pembina SMA 1 yang pertama Ketua Gudep SMA 1, kemudian saya, Bu Rini, ada Kak Ivayanti, ada Kak Nur Hasanah, ada Kak Lintang, ya, kemudian ada Kak Siti Fatimah SPD, Kak Siti Fatimah SE, ada Kak Zuntantri, ada Kak Arinto, ada Kak Habibi, ada Kak Arifin, ada Kak Arvin, ya, Kak Eko, ya, itu semua yang bisa kalian hubungi untuk menyelesaikan SKU kalian. Jadi kalian dinyatakan bisa lulus ke semester ketiga apabila sudah menyelesaikan SKU penegak untuk kalian menjadi bantara. Jadi pada saat kalian nanti kelas 11, kalian akan kita undang secara resmi, secara offline untuk untuk penerimaan bantara. Ya, jadi untuk penerimaan bantara, pelantikan bantara, kami harap semua kelas 10 itu sudah menjadi bantara. Gitu. Berharap ini fokus kita adalah ke kegiatan pramuka dan juga SKU. Bagaimana SKU ini bisa terselesaikan dengan baik. Jadi nanti kami minta kepada Dewan Ambalan untuk menciptakan program-program kerja yang menyenangkan, yang selalu bisa berkontribusi untuk SMA 1, jangan lupa selalu berkomunikasi kepada kita, berkoordinasi dengan kita untuk memberikan rangkaian kegiatan kepramukaan yang menyenangkan, yang kreatif, yang inovatif, dan sesuai dengan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia, serta sesuai dengan SKU. Jadi kami berharap di SKU itu nanti diimplementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari, kemudian kalian bisa maju ke kakak pembina, itu kalian sudah tahu, sudah paham untuk SKU. Untuk itu mulai minggu depan, ya, minggu depan tidak harus hari Jumat, kamu nanti bisa setelah kesibukan mengajarnya, silahkan untuk nanti bisa untuk ujian SKU ke masing-masing kelas 10. Jadi syaratnya kalian beli SKU dulu, kemudian nanti kalian bisa menghadap kakak. Itu nanti yang menjadi syarat untuk kalian bisa melanjutkan ke semester 3. Karena apa? Karena pramuka ini menjadi ekstrakurikuler yang wajib, begitu ya. Jadi sekali lagi Kak Rini mohon maaf kalau ini kapasitasnya 100, nanti sampaikan saja kepada adik-adik kalian yang kelas 10, insya Allah minggu depan kita nanti sudah menyediakan yang
kapasitasnya 300. Begitu ya. Nah, setelah ini adik-adik semuanya, silakan kalian nanti mengamati dengan cermat tentang materi yang akan disampaikan oleh kakak-kakak dari Dewan Ambalan Gudeg 107 108 Chandra Dimuka Chandra Kirana SMA Negeri 1 Wonosobo. Itu saja dari Kak Rini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas kehadiran kalian. Semoga hari ini kegiatan pramuka bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Oh ya, mohon maaf dari Kakak Kamabikus menyampaikan salam kepada kalian semua. Semoga kalian tetap semangat untuk selalu bisa menempa diri kalian ke arah yang lebih baik. Terima kasih, itu saja dari Kak Rini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, terima kasih Kak Rini atas motivasi dan paparannya mengenai kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 1 Wonosobo. Untuk nanti bagi anak-anak yang mungkin belum bisa masuk ke Zoom, nanti kita alihkan ke YouTube ya. Jadi nanti hasil record atau rekaman ini nanti akan kita upload di YouTube untuk bisa digunakan kepada peserta didik yang belum bisa masuk Zoom. Sekaligus nanti presensinya ada di YouTube begitu. Jadi nanti setelah ini selesai kita akan berusaha untuk mengupload ke YouTube. Kemudian nanti bagi peserta didik yang belum bisa masuk Zoom, nanti bisa ke YouTube, dan sekaligus presensi ada di YouTube begitu. Baik, untuk selanjutnya adalah tentang paparan materi kegiatan kepramukaan hari ini yang nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak Dewan Ambalan. Di sini saya melihat ada Kak Danar, kemudian ada Kak Joshua, dan juga Kak Putri. Nah, ini kebetulan Kak Putri merupakan Pradana Putri SMA Negeri 1 Wonosobo, kemudian Kak Danar itu merupakan juru uang, ya, juru uang dari Dewan Ambalan. Kemudian Kak Joshua ini merupakan ketua bidang dari evaluasi dan pengembangan. Ya, jadi nanti akan disampaikan materi dari Dewan Ambalan. Ya, kepada kakak-kakak Dewan Ambalan untuk pemberian materi atau materi kepramukaan hari ini, silahkan disampaikan kepada adik-adik kelas 10. Ya, semoga materi dari Dewan Ambalan ini akan sangat berguna sekali bagi adik-adik kelas 10. Ya, kepada kakak Dewan Ambalan, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Ya, kakak Dewan, suaranya masuk? Ya, silakan Kak Putri. Ya, makasih Kak Lintang. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Putri selaku Pradana Putri dalam kepengurusan Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Wonosobo. Di sini saya sebagai pemateri akan menyampaikan materi. Suaranya, Dek, suaranya belum jelas. Oh, enggak, udah enggak itu, udah. Gimana, Mek? Oh. Oke. Udah masuk suaranya ini? Salam. Oke. Perkenalkan, nama saya Putri selaku Pradana Putri dalam kepengurusan Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Wonosobo. Saya di sini nggak keluar. Saya di sini sebagai pemateri akan menyampaikan materi kepramukaan pada hari ini tentang kewirausahaan. Sebentar, saya screen terlebih dahulu. Langsung aja kan? Share. Oke.
Materi hari ini tentang kewirausahaan. Kewirausahaan ini salah satu materi yang ada di SKU yang harus dilengkapi oleh adik-adik kelas 10 semua. Nggak bisa nganu. Bisa gini aja. Oke. Apa sih kewirausahaan itu? Kewirausahaan adalah seorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan, menyusun, mengadakan, memasarkan, dan mengatur permodalan bagaimana kewirausahaan itu berjalan. Kata kewirausahaan berasal dari wira dan usaha. Wira yang berarti pejuang dan usaha yang berarti perbuatan. Jadi wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Dalam berwirausaha, kita pasti akan mengalami penurunan konsumen. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus memiliki inovasi dan kreativitas untuk menunjang wirausaha yang dilakukan. Oleh karena itu, berikut adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang pertama adalah disiplin. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Arti dari kata disiplin itu sendiri adalah ketepatan komitmen wirausahawan terhadap tugas dan pekerjaannya. Ketepatan yang dimaksud bersifat menyeluruh, yaitu ketepatan terhadap waktu, kualitas pekerjaan, sistem kerja, dan lain sebagainya. Ketepatan terhadap waktu ini dapat dibina dalam diri seseorang dengan berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Seiring kita menunda pekerjaan dengan berbagai macam alasan, itu adalah kendala yang dapat menghambat seorang wirausahawan meraih keberhasilan. Kedisiplinan terhadap komitmen akan kualitas pekerjaan dapat dibina dengan ketaatan wirausahawan akan komitmen tersebut. Wirausahawan harus taat asas. Hal tersebut akan dapat tercapai jika wirausahawan memiliki kedisiplinan yang tinggi terhadap sistem kerja yang telah ditetapkan. Ketaatan wirausahawan akan kesepakatan-kesepakatan yang dibuatnya adalah contoh dari kedisiplinan akan kualitas pekerjaan dan sistem kerja. Lalu sifat yang kedua adalah berkomitmen tinggi. Komitmen adalah kesepakatan mengenai sesuatu hal yang dibuat oleh seseorang, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki komitmen yang jelas, terarah, dan bersifat progresif. Komitmen terhadap diri sendiri dapat dibuat dengan identifikasi cita-cita, harapan, dan target-target yang direncanakan dalam hidup. Sedangkan komitmen wirausahawan terhadap orang lain, terutama terhadap konsumen, adalah pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan konsumen, kualitas produk yang sesuai dengan harga produk yang ditawarkan, penyelesaian bagi masalah konsumen, dan lain sebagainya. Seorang wirausahawan yang teguh menjaga komitmennya terhadap konsumen akan memiliki nama baik di mata konsumen, yang akhirnya wirausahawan tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen tersebut. Dengan dampak pembelian terus meningkat sehingga pada akhirnya tercapai target perusahaan, yaitu memperoleh untung yang lebih. Lalu sifat yang ketiga adalah jujur. Kejujuran merupakan landasan moral yang kadang-kadang dilupakan oleh seorang wirausahawan. Kejujuran dalam berperilaku bersifat kompleks, mengenai karakteristik produk, lalu promosi, dan juga pelayanan purna jual yang dijanjikan, dan kejujuran mengenai segala kegiatan yang terkait dengan penjualan produk yang dilakukan oleh wirausahawan tersebut. Lalu sifat yang keempat adalah kreatif dan inovatif.
Untuk memenangkan persaingan, maka seorang wirausahawan harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas tersebut sebaiknya dilandasi oleh cara berpikir yang maju, penuh dengan gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan produk-produk yang telah ada selama ini. Gagasan-gagasan yang kreatif umumnya tidak dapat dibatasi oleh ruang maupun waktu. Seringkali ide-ide jenius yang memberikan terobosan-terobosan baru dalam dunia usaha awalnya dilandasi oleh gagasan-gagasan kreatif yang kelihatannya mustahil, akan tetapi itu dapat menjadi sebuah kesuksesan awal. Lalu sifat yang kelima adalah mandiri. Seseorang dikatakan mandiri apabila orang tersebut dapat melakukan keinginan melakukan keinginan dengan baik tanpa adanya ketergantungan pihak lain dalam mengambil keputusan atau bertindak, termasuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemandirian merupakan sifat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Karena pada prinsipnya seorang wirausahawan harus memiliki sikap mandiri dalam memenuhi kegiatan usahanya. Lalu sifat yang terakhir yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan adalah realistis. Seseorang dikatakan realistis bila orang tersebut mampu menggunakan fakta atau realitas sebagai landasan berpikir yang rasional dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan. Banyak calon wirausahawan yang berpotensi tinggi, namun pada akhirnya mengalami kegagalan karena wirausahawan tersebut tidak realistis, objektif, dan rasional dalam pengambilan keputusan bisnisnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kecerdasan dalam melakukan seleksi terhadap masukan-masukan atau saran yang berkaitan dengan tingkat keberhasilan usaha yang sedang dirintis. Sifat-sifat seorang wirausahawan yang lain bisa dilihat di PPT yang sudah saya share screen, yaitu memiliki sifat keyakinan, selalu berusaha berprestasi, memiliki kemampuan mengambil resiko, bertingkah laku sebagai pemimpin, memiliki inovasi dan kreatif yang tinggi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, lalu memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan, dan memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. Itu beberapa pengantar materi kewirausahaan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke penerapan kewirausahaan itu sendiri. Kita sudah menyiapkan materi berikutnya, ada video yang dapat adik-adik semua tonton. Materi ini akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Oh iya. Oke, terima kasih Kak Putri atas menyampaikan materinya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cinta Evata. Saya di Dewan Ambalan Chandra di Muka SMA Negeri 1 Wonosobo menjabat sebagai Krani. Saya akan menyampaikan kelanjutan materi dari Kak Putri tentang kewirausahaan, namun khusus bagian penerapannya. Oke, kali ini saya akan menyampaikan salah satu penerapan dari kewirausahaan dengan memanfaatkan barang bekas menjadi inovatif yang baru. Produk yang dihasilkan merupakan hand sanitizer otomatis dan dipadukan dengan kearifan lokal, yaitu gundengan. Nah, produk inilah yang dilombakan kemarin sekitar bulan Oktober di FKKI atau Festival Keterampilan Kepramukaan Inovatif di bidang teknologi tepat guna yang diadakan oleh Warda Jateng
dan puji Tuhan mendapat juara 1 bersama dengan bidang pioneering. Berikut merupakan video proses pembuatan dari hand sanitizer otomatis yang dibuat oleh saya, Kak Lang, dan Kak Nanda. Selamat menyaksikan.
Nah, itu materi tadi mengenai kewirausahaan yang telah disampaikan Kak Putri dan saya sendiri, Cinta Evata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya bisa kembalikan ke Pak Lintang. Baik, terima kasih kepada Kak Senta Evata yang sudah memberikan materi. Ya, tadi merupakan salah satu video tentang yang namanya pembuatan hand sanitizer atau alat hand sanitizer ya, menggunakan sensor, dan kita menggunakannya adalah dengan ya alat-alat yang barang bekas begitu ya, dan kita modifikasi dengan salah satu kesenian budaya ya, kesenian budaya di Wonosobo, yaitu menggunakan bundengan. Ya, itu merupakan salah satu inovasi yang kemarin kita ajukan ke lomba Siji Scott ya, atau kegiatan festival keterampilan dan kesenian kepramukaan tingkat Kuarda Jawa Tengah. Ya, kemarin kita mengajukan alat tersebut dan kemudian kita membawa nama baik sehingga mendapatkan juara 1. Ya, itu tentang kegiatan atau lombanya atau alatnya, dan kebetulan alatnya hari ini atau alat hand sanitizer itu kita publikasikan menjadi karya ilmiahnya Pramuka, dan kebetulan dari Kuarca Wonosobo itu juga akan sebagai bentuk program Pramuka Peduli Lingkungan ya, karena memang teknologi yang kemarin kita gunakan atau TTG ya, TTG yang kita sampaikan ketika lomba Siji Scott atau Festival Keterampilan Kepramukaan tingkat Kuarda Jawa Tengah itu ramah lingkungan ya, karena kita menggunakan bahan bekas ya, bahan bekas pakai, yaitu adalah botol minuman, kemudian kita modifikasi, nah sehingga membentuk yang namanya ya, karena ini adalah keterampilan, jadi dituntut oleh keterampilan, maka kakak-kakak Dewan kemarin berhasil menyabet juara 1 Festival Keterampilan Kepramukaan ya tingkat Kuarda Jawa Tengah. Nah, itu tentang materi dan itu merupakan salah satu kewirausahaan ya, karena itu bentuk kewirausahaan, karena kita menggunakan barang yang bekas pakai daripada dibuang. Nah, ini dimanfaatkan sehingga menjadi salah satu bentuk teknologi tepat guna. Ya, itu tentang sekilas materi yang bisa disampaikan pada kepramukaan hari ini atau kegiatan kepramukaan daring hari ini. Ya, semoga bisa bermanfaat, memberikan gambaran, dan jangan lupa nanti kalian melaksanakan presensi. Ya, presensi akan kami share di Zoom ini, akan saya sharekan. Ya, sebentar akan saya sharekan. Ya, sebelum di-share mungkin kita dokumentasikan dahulu, mungkin anak-anakku sekalian atau adik-adik sekalian bisa on cam ya. Ya, bisa on cam, kita dokumentasikan, kita screen-kan dulu. Silahkan wajah-wajah adik-adik bisa dibuka. Ya, silahkan wajah-wajah adik-adik bisa dibuka ya, sehingga bisa saya screenshot. Ya, silahkan. Ini mana ini? Ya, silahkan bisa dibuka kameranya. Ya, akan saya screenshot. Akan saya screenshotkan untuk dokumentasi kegiatan kepramukaan. Ya, sebentar ya. Ya, silakan dibuka. On cam, on cam, on cam. Ya, on cam, on cam, on cam. Ya, silakan dibuka on cam.
Nah, tidak memakai seragam pramuka tidak apa-apa ya. Yang penting on-cam saja. Ya, yang tidak memakai seragam pramuka silakan bisa on-cam tidak apa-apa. Ya, sehingga bisa saya screenshot. Ya, silakan coba dibuka, nggak apa-apa. Ya, silakan dibuka. Saya screenshot dulu. Ya, on-cam dulu. Bisa dibuka on-cam-nya. Ya, bagus. Terima kasih. Tidak memakai seragam pramuka tidak apa-apa. Ya, karena kalian sudah di rumah ya, biasanya kalau sudah di rumah, kecuali kalau pramukanya di sekolah, nah itu kalian harus menggunakan pakaian pramuka, tapi karena di rumah kita masih memakluminya. Oke, silahkan bisa on cam. Saya screenshot terlebih dahulu ya, bergaya boleh gayanya, silahkan bergaya. Karena tadi hujan kata ada seragam pramuka yang hujan yang basah. Oke ya. Saya hitung 1, 2, 3. Sebentar, yuk saya screen dulu. Sebentar. Oke, satu lagi, silakan dibuka lagi, satu lagi. Masih ada yang belum buka, ya. Ya, 1, 2. Ya, belum pada siap ini. Oh, ya, dibuka dulu ya. Wah, itu Kausar Dananjaya berkumpul ya. Bareng-bareng nggak apa-apa. Yuk, 1, 2, 3. Sebentar, tahan. Ya. Oke, baik. Terima kasih sekali. Sudah kami share-kan ininya ya. Ya, sudah saya share-kan daftar hadirnya. Sudah saya share-kan daftar hadirnya, silahkan untuk melaksanakan presensi pada form yang sudah di-chat, monggo silahkan untuk melakukan presensi kakak-kakak sekalian ya, kakak-kakak sangga kerja yang berada di sini juga silahkan bisa melakukan presensi ya. Untuk kegiatan kepramukaan. Kalintang. Ya, silakan Bu Rini. Ya, menambahkan Kalintang, nanti setiap sesi materi ada tugasnya masih tugas kelompok atau persangga, silahkan diatur dari Kalintang dan juga Dewan Ambalan. Materi apa pada Jumat hari ini? Biar nanti bisa dituliskan begitu ya, dituliskan dan nanti dikumpulkan di Kak Lintang atau di kakak-kakak pembina, karena sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti kegiatan kepramukaan ini. Tolong disampaikan kepada teman-teman kalian yang tidak bisa masuk Zoom karena kapasitas kurang, untuk disampaikan tugas hari ini materinya apa saja untuk dirangkumkan. Begitu ya, Kak Lintang? Ya, baik Bu. Kebetulan di daftar hadir di situ sudah ada resum singkat untuk materi hari ini sebagai penilaian bandara nanti. Jadi nanti di daftar hadir itu ada form untuk menuliskan hasil rangkuman materi hari ini, begitu. Ya, mungkin itu ya Kak Lintang. Setiap minggu ada ringkasan materi. Jadi ada hasil yang sudah dituliskan anak-anak kita untuk nanti kita cek bareng-bareng. Berarti ada 4 materi selama 1 bulan ini. Ya, terima kasih, itu saja Kak Lintang. Ya, mungkin itu tentang kegiatan kepramukaan hari ini. Atau ada lagi tambahan dari kakak-kakak pembina atau Dewan Ambalan? Monggo, silahkan. Ada yang tambahan? Monggo, Kak Lintang. Ada tambahan? Ya, baik. Atau ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, boleh. Ya, ternyata tidak ada. Karena tidak ada ya, baik. Terima kasih sekali atas partisipasinya kakak-kakak sekalian ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada nanda-nanda sekalian. Semoga kegiatan kepramukaan hari ini bisa memberikan manfaat dan ilmunya di bulan Ramadan ini. Scott welcome Ramadan, artinya
selamat datang atau pramuka mengucapkan selamat datang Ramadan. Ya, semoga kegiatan Ramadan ini pada kegiatan kepramukaan Ramadan ini bisa memberikan manfaat dan memberikan ilmu ya untuk nanda-nanda sekalian. Mungkin itu dari kami. Terima kasih karena waktu. Mas Kalintang. Oh ya, silakan. Mau menambahkan ini mau memberi informasi untuk anak-anak kelas 10 yang belum membuat Twibbon segera membuat Twibbon. Itu saja Pak, mau menambahkan itu aja. Ya, baik. Untuk anak-anak kelas 10 saya juga lupa. Terima kasih. Nanti untuk Twibbon yang paling menarik akan diberikan hadiah yang menarik. Ya, baik. Terima kasih sekali Kak Sinta, saya juga mengingatkan, mohon maaf kemarin saya lupa. Ya, baik. Untuk nanda-nanda sekalian silakan bisa membuat Twibbon yang sudah di-share oleh Dewan Ambalan. Kemudian Twibbon tersebut nanda-nanda sekalian bisa di-upload di Instagramnya masing-masing ya. Kemudian tag Instagram Pramuka Semansa WSB ya, sehingga kita bisa menilai, karena nanti ada merchandise kepramukaan yang dari kakak-kakak Dewan ya, dari Ambalan Chandra di Muka Chandra Kirana ya. Kebetulan merchandise-nya saya sudah lihat merchandise-nya bagus sekali. Nanti tinggal sebenarnya kalau misalnya saya yang menang, lumayan ini dapat merchandise ya. Ya, jangan lupa untuk upload Twibbon yang sudah di-share kakak-kakak Dewan Ambalan, di-upload ke dalam IG-nya masing-masing, dan jangan lupa tag Pramuka Semansa WSB, kemudian silahkan tagarnya bebas, yang penting tagarnya berkaitan dengan Pramuka dan SMA Negeri 1 Wonosobo. Mungkin itu aja dari kami, terima kasih. Kami akhiri kegiatan hari ini. Untuk Pramuka hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa live jika ini sudah selesai. Besok Senin. Kalintang. Nggih, Kak Arini. Kalintang besok Senin anak-anak DA dikumpulkan untuk evaluasi nggih. Oh, nggih, siap. Terima kasih. Ya, untuk kakak DA besok Senin kita laksanakan evaluasi. Ya, terima kasih ya yang dari Dewan Ambalan, terima kasih. Sama-sama Bu. Ya, bisa live ya, silahkan jika ingin live.